Beliau selalu sehat, panjang umur, Ini dimasukkan ke dalam ambulans ya teman-teman. tidak ada ambulans. Oh, ternyata terbuka matanya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masih melanjutkan ya pembahasan tentang Habib Bahar bin Smith. Ya rupanya pembahasan yang semalam saya bahas itu ya tentang sebuah video di mana di situ terlihat Habib Bahar bin Smith ini yaitu dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Atau lebih tepatnya kita melihat itu beliau ini sangat memprihatinkan kondisinya teman-teman ya. Begitu lemas ya, begitu ya sakit yang beliau rasakan. Ya, bahkan kita melihat di video itu sampai-sampai Habib Bahar bin Smith itu dibopong ya atau dipegang oleh beberapa orang karena beliau ini sangat kesulitan untuk berjalan ya, bahkan sampai diangkat ke dalam mobil ambulans. Nah, yang lebih mengejutkan lagi teman-teman ya terkait netizen ini yang merespon daripada video kami itu ya, sangat-sangat di luar dugaan ya, dimana kalau kita mengetahui ya orang-orang kalau sedang mengalami kesulitan ya atau lagi dalam keadaan susah lah ya, sakit ya, maka orang-orang ini akan cenderung ya berduka ya atau sedih ya atau prihatin. Ya, tetapi berbeda teman-teman, berbeda untuk kasus Habib Bahar bin Smith kali ini. Justru yang saya dapati di video kami itu ya semalam tadi, itu ya persentasenya itu sebagian besar justru orang-orang ini malah bersyukur ya. Mereka ini malah bahagia. Ya walaupun harus kita katakan itu adalah sesuatu yang cukup ya nggak manusiawi ya. Tetapi kalau kita melihat track record, kita melihat gaya-gaya daripada ceramah Habib Bahar bin Smith ini, ya ternyata ya tidak tidak bisa juga kita salahkan sepenuhnya mereka untuk berkomentar seperti itu teman-teman. Ya sebab tidaklah sesuatu itu yang kita ya, tanam, maka itu juga yang akan kita tuai. Nah, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith ini ya hujatan-hujatan seperti itu, ya kata-kata yang mungkin negatif ya yang ditujukan untuk beliau bahkan di saat beliau ini sakit. Yaitu sebenarnya itu adalah merupakan hasil daripada apa yang beliau tanam selama ini ya, terkhusus dalam masalah ceramah beliau, dalam gaya ceramah beliau. Karena kalau kita melihat teman-teman memang harus kita akui ya ada memang harus diperbaiki dalam cara berceramah Habib Bahar bin Smith ini. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih lanjut ya, karena di video kali ini kita akan membahas teman-teman ya bagaimana sebenarnya cara kita itu sebagai seorang dai yang baik agar orang-orang ini itu mencintai kita dalam artian mudah mengikuti kita, justru bukan malah semakin menjauh daripada kita atau bahkan membenci agama Islam ini. Dan insya Allah kita akan membahas di channel ini teman-teman. Tetapi sebelum itu mungkin baiknya kita simak ya video sedikit saja cuplikan di mana di sini video teman-teman ya detik-detik Habib Bahar bin Smith ini itu dibopong masuk ke dalam ambulans ya. Dan terlihat di situ Habib Bahar ini sangat kesulitan, ya sangat membutuhkan yang namanya pertolongan. Dan hal ini sangat berbeda jauh kalau kita melihat ya di ceramah-ceramah Habib Bahar dengan semangatnya berapi-apinya, ya teriak-teriak sampai kelihatan itu urat lehernya ya. Di sini sangat berbeda, ya di sini terlihat Habib Bahar ini sangat lemah, ya tidak berdaya sedikit pun, ya. Dan mungkin kita bisa simak sedikit saja cuplikannya dan ini videonya teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya detik-detik Habib Bahar turun ya dari mobil ya, entah ini mobil pribadi beliau atau siapa, tetapi ini terlihat Habib Bahar turun. Nah ini beliau ya dibopong dan ini kita terlihat ya botol cairan infusnya. Ini ya Habib Bahar bin Smith sangat berbeda ya teman-teman yang selama ini kita kenal tentang sosok Habib Bahar bin Smith yang begitu ya energik ya, bersemangat, teriak-teriak ya, tetapi kali ini sangat begitu ya lemah ya, lemes ya. Beliau selalu sehat, panjang umur, Ini dimasukkan ke dalam ambulans ya teman-teman. tidak ada ambulans. Dan ya masih cukup banyak juga ya masyarakat yang ingin membersamai beliau, yang mengantar beliau, peduli dengan beliau. Nah ini ya. Terlihat Habib Bahar bin Smith sedang apa nih ya, ingin ke pembaringan teman-teman ya, pembaringan di ambulans. Sekali beliau. Ya.
Ya, cukup kasihan juga ya, walaupun kita ini berbeda atau tidak sepemahaman dengan cara dakwah beliau ya. Cukup kasihan juga. Ya. Dan teman-teman, ini ada lagi satu video di mana di sini saya akan menampilkan kepada kalian tentang ya keadaan Habib Bahar bin Smith ini ketika sudah berada di dalam rumah sakit atau ketika sudah mendapatkan ya perawatan dari pihak rumah sakit. Dan ini videonya teman-teman. Ya, kita lihat ya teman-teman ya, beliau nampak tertidur ya, sedang memakai gas oksigen teman-teman ya. Oh, ternyata terbuka matanya teman-teman. Ya, Habib Bahar bin Smith itu ya, kalau kita berbicara tentang sosok Habib Bahar bin Smith, maka yang terbayang di dalam benak kita adalah seorang yang begitu energik, begitu semangatnya dalam dakwanya, ya begitu teriak-teriaknya ya, begitu dengan bersemangatnya ketika mengkritik pemerintah, ya kebijakan pemerintah, bahkan tidak segan-segan mengatakan Pak Prabowo itu seorang pengkhianat, Pak Jokowi itu seorang banci, ya. Kemudian sampai teriak-teriak ini lehernya. Kemudian tidak segan-segannya juga ingin seakan-akan ya ingin memprovokasi umat untuk menggeruduk rumah Pak Lurah ya hanya gara-gara kajiannya itu tidak diberi izin, sedangkan acara dangdutan itu diberi izin ya, dan lain sebagainya lah ya. Begitu banyak perkataan-perkataan yang dari Habib Bahar bin Smith ini yang kami anggap itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan. Dengan semangatnya ia katakan ya, dengan menggebu-gebunya ya, tetapi saat ini kita lihat ya beliau ini begitu lemahnya, begitu rapuhnya. Bahkan kita lihat tadi kan jalannya Habib Bahar bin Smith itu membutuhkan beberapa orang untuk menolongnya, untuk mempermudahnya untuk masuk ke dalam mobil ambulans. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang mestinya kita ini menjadikan sebuah pelajaran teman-teman, bahwa kita hidup di dunia ini ya, kita hidup di dunia ini itu tidak perlulah kita ini ya berlebih-lebihan, apalagi sampai berlaku sombong, ya mudah merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua teman-teman ya, bahwa lagi-lagi ya ini pesan kami pribadi ya, sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang warga negara yang baik, ya terlepas kita ini tidak sependapat dengan Habib Bahar bin Smith ya, tidak sejalan dengan metode dakwahnya ya, dengan keluar-keluarnya seperti itu. Ya kita ini tetap ya, alangkah baiknya kita ini tetap mendoakannya lah. Ya, semoga beliau ini cepat sembuh. Ya, semoga dan ketika sembuhnya beliau ini ya tidak lagi mudah untuk mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya hujatan, cacian dan lain sebagainya. Ya sebab teman-teman ya perkataan-perkataan itu ya, perkataan-perkataan seperti itu tidak membuat kita ini mulia. Ya. Mudahnya kita menghujat orang, mudahnya kita menghina orang, itu tidak serta-merta membuat kita ini mulia. Ya justru ya yang ada adalah membuat kita ini semakin hina di mata masyarakat, membuat kita ini semakin hina ya dalam pandangan masyarakat kita. Apalagi negara kita ini ya, Indonesia terkenal dengan nilai adab dan etika teman-teman. Nah teman-teman, berbicara tentang menjadi seorang da'i ya, maka kita akan berbicara tentang seorang yang penyampai pesan ya, penyampai pesan-pesan cinta atau risalah agama ini yang mulia. Maka kalau kita berbicara tentang penyampai pesan ya, maka kita akan berbicara di situ tentang apa ya, sebagai seorang yang benar-benar ingin menyelamatkan kita ini ya, mengajak kita ini kepada hal-hal yang baik ya. Maka kalau berbicara tentang itu ya, saya mengambil sebuah contoh ya, menjadi seorang contoh, mengambil sebuah contoh tentang bagaimana kita ini seharusnya menjadi seorang dai yang tepat ya, yang baik untuk umat ini ya. Saya kagum teman-teman tentang sosok almarhum ya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ya rahimahullahu taala ya. Semoga Allah merahmati beliau. Dimana kalau kita melihat ya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ya, beliau itu dengan jujur, bahkan juga kita juga pasti sudah mengetahui kalau soal tentang ilmu agama ya, tentang pemahaman fikih, hafalan Al-Qur'an ataupun hadis, ya beliau kurang di situ. Ya beliau kurang, ataupun hafalannya tidak sehebat Ustaz Hadi Hidayat ya. Beliau kurang di situ dan beliau akui di situ. Tetapi kalau kita melihat di sisi yang lain itu beliau unggul. Ya, di sisi yang mananya? Di sisi metode dakwanya. Ya, di sisi literasi bahasanya dalam menyampaikan sebuah ceramah agamanya. Ya, di situ beliau unggul, Masya Allah. Karena gini teman-teman, beliau itu bisa menempatkan posisi ketika berdakwah. Ketika beliau berdakwah di hadapan orang tua, ya maka beliau ini dengan cerdasnya ya, beliau ini bisa menjadi seperti orang tua atau bahkan menjadi seperti anak-anak bagi orang tua itu. Ya, ketika beliau berada di hadapan audiens yang anak muda, ya, maka beliau ini bisa menjadi
ya seperti ya seolah-olah sahabat karib daripada anak muda tersebut, atau bisa menjadi seseorang yang sepantaran usianya dengan anak muda tersebut. Ya begitupun juga dengan anak-anak, maka beliau ini akan menjadi ya bisa menjadi seperti anak-anak. Jadi ketika setiap ceramah-ceramah daripada Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu ya, tidak ada jamaah ini yang sama sekali mereka ini merasa diguruin, ya, merasa diguruin oleh Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, ya. Kemudian dengan metode-metode dakwahnya, ya, yang kalau saya lihat itu beliau ini mengajarkan kepada saya ya bahwa dakwah ini yaitu adalah mengajak, ya, bukan menginjak, ya. Kemudian kalau kita melihat ya, ada tidak jarang ustaz-ustaz tertentu ketika memberikan sebuah jawaban, itu jawaban dengan jawaban yang keras, tegas, ya. Bahwa mengatakan, kau wanita, ya. Kenapa kau pakai parfum, ya? Kenapa Anda pakai parfum? Ketahuilah Nabi kita itu pernah bersabda, wanita yang menggunakan parfum keluar tanpa mahramnya itu adalah ibarat pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Ya secara kontekstual hadis tersebut benar, ya, tetapi secara pengaplikasian, ya, hal itu disampaikan oleh seseorang wanita yang baru hijrah, teman-teman, yang baru menghijrah mengenakan nikab, ya, cadar. Ya, apa yang terjadi? Ya, membuat hatinya hancur seketika. Ya. Karena ia merasa bahwa apa yang saya dapati saat ini setelah hijrah di lingkungan saya yang saya melihatnya itu orang yang baik-baik, orang yang mengerti agama, pakai cadaran semua, tetapi kok lisannya begitu pedas. Mengalahkan pedasnya ketika circle saya masih orang-orang awam dahulu. Ya atas dasar hal inilah perempuan ini kembali futur, teman-teman. Kembali jauh daripada nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang awalnya sudah mengenakan hijab, cadar, ya ia lepas semuanya. Ya karena ulah siapa? Ya, ulah siapa? Ya, ada juga campur tangannya orang yang tersebut yang mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa wanita itu pelacur hanya gara-gara memakai parfum. Ya, artinya di sini teman-teman, janganlah kita ini mudah menjadi hakim bagi orang. Ya, tanpa kita mengetahui yang sebenarnya dalam diri seseorang itu. Ya, orang ini kan baru hijrah, hendaknya kita ini memberikan dalam kutip keluasan sedikit lah, ya, kelonggaran sedikit. Ya pemakluman lah, lebih tepat katanya pemakluman, ya, lebih kata tepatnya adalah pemakluman bagi saudara kita. Nah bagi Uje tidak, teman-teman. Ya bagi Uje tidak. Ya Uje itu begitu mengerti bagaimana ya keadaan ya psikologi ataupun keadaan diri dari ya audiensnya, jamaahnya. Dan ini adalah Masya Allah luar biasa. Dan terbukti teman-teman. Ya terbukti. Ada begitu banyak elemen masyarakat ini yang tersentuh dengan dakwah Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ya coba kita lihat ya, tidak ada dari ceramah-ceramah dari Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu kita dapati itu ditolak atau bahkan dibubarkan, teman-teman. Ya. Atau bahkan dibubarkan. Ya itu kenapa? Ya karena itu tadi, ya. Pintarnya dalam Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ini mengelola literasi bahasanya, ya, menggunakan bahasanya untuk menyampaikan kepada audiensnya, ya. Jadi hal seperti inilah yang sulit untuk dilakukan oleh seorang dai-dai, ya, ya secara umum, ya, termasuk kami pribadi belum bisa seperti itu. Dalam perkara menyampaikan sebuah kata-kata, menyampaikan sebuah kalimat-kalimat, ya, sebuah pesan-pesan risalah agama Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana ini bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh jamaah. Ya sekalipun kita paham bahwa di situ semua adalah bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ataupun Uje ataupun Rasul bahkan sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu tidak memiliki hak dan tidak memiliki ya, daya dan upaya untuk memberikan hidayah kepada seorang manusia. Ya. Artinya itu adalah mutlak, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat yang bersamaan, ya, di saat yang lain kita ini mengerti bahwa ada suatu konsep, teman-teman, ya, bahwa ya bagaimana hasil akhir itu tergantung bagaimana ikhtiar kita. Artinya kalau kita ingin memperoleh suatu hasil yang luar biasa, ya, ingin memperoleh suatu jamaah ini lebih paham terhadap agama, mencintai agamanya, maka ya kita harus memperbesar nilai usaha itu tadi. Ya. Jadi semoga Habib Bahar bin Smith ini itu menyadari akan hal itu. Ya seandainya Habib Bahar bin Smith itu saja bisa merubah sedikit ya tentang sikap beliau, ya cara beliau dalam berdakwah, ya tidak meninggalkan yang artinya yang hak itu tidak, tetap sampaikan yang hak, tetapi caranya untuk menyampaikan saja itu yang diubah. Ya kan ada begitu banyak juga asatis ustaz kita yang lain yang mereka ini mendakwahkan juga kebenaran tetapi caranya yang santun, ya tetap santun, tetap ihsan, ya sehingga diterima oleh masyarakat. Ya seperti Ustaz ya Khalid Basalama, ya Ustaz Dokter Khalid Basalama, Ustaz Dokter Syafiq Riza Basalama, terus Buya Yahya, ya terus siapa lagi? Terus ada Agim, ya terus siapa lagi? Ya ada Ustaz Dr. Firanda Andirja,
ya, dan lain sebagainya, berbagai macam ustaz-ustaz lain ataupun kiai-kiai dan ulama-ulama yang ada di Nusantara ini. Yaitu mereka dengan pandai melihat situasi dan kondisi dan pandai untuk mengeluarkan kata-kata. Jadi ya mungkin untuk video kali ini ya cukup itu tadi teman-temannya, bahwa ya kita boleh tidak sependapat dengan Habib Bahar bin Smith, tetapi untuk kasus kali ini ya ketika kita melihat ya beliau sedang sakit ya, maka kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang warga negara yang baik, ya kita menampilkan ya kita sampaikan doa yang terbaik lah. Ya, dan semoga ketika ini beliau sembuh ini tidak mengulangi lagi kesalahannya lah, ya. Tidak lagi keluar-keluar, tidak lagi mudah untuk menghujat pemerintah, menghina pemerintah, apalagi mudah ya dengan mudahnya mengatakan hal-hal yang suatu kata-kata yang kami rasa itu tidak tepat ya untuk dikatakan di depan umum. Ya seperti bangsat, anjing dan lain sebagainya lah. Ataupun kata-kata kebun-kebun binatang yang lainnya lah. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan gimana menurut kalian teman-teman? Ya. Adakah kalian ingin mendoakan Habib Bahar bin Smith? Ya, doa apa saja? Ya silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.